Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Salih-Salihah, gimana kabarnya semua? Insya Allah masih pada sehat ya. Salam untuk ayah bunda di rumah ya. Semoga ayah bunda juga selalu sehat. Nah, Soleh-Solihah, sekarang pembelajaran kita akan sampai ke materi tentang segitiga. Nah, dalam segitiga ini ya, Miss mau menjelaskan dulu bahwa segitiga itu terbentuk dari persegi panjang ataupun persegi yang dipotong setengah secara diagonal. Ya. Segitiga nanti kalian akan menemukan pada rumus luas yaitu alas dan tinggi. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa setiap segitiga itu selalu punya sudut pandang yang berbeda setiap orang. Misalkan di sini Miss punya segitiga, ada yang garisnya warna merah, biru, dan hijau. Ya, kalau kalian berdirikan seperti ini, yang akan jadi alas adalah hijau karena hijau di bawah. Yang jadi tinggi adalah biru karena biru berdiri tegak lurus. Nah, tapi kalau Miss balik seperti ini, yang akan jadi alas adalah yang biru, sedangkan yang akan jadi tinggi adalah yang hijau karena hijau tegak lurus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tinggi pada segitiga itu adalah garis yang tegak lurus ke atas. Sedangkan alas pada segitiga adalah yang menempel di bawah. Seperti kalau Miss balik seperti ini posisi segitiganya. Yang akan jadi alas adalah garis yang merah. Yang tingginya siapa Miss? Dua-duanya ke atas, tapi tidak ada yang tegak lurus. Karena itu kita akan ambil garis tengah. Seperti ini. Ini adalah garis tengah, garis tegak lurus dari garis yang merah ke atas, ke ujung. Ya. Jadi segitiga itu di ujungnya itu selalu ada satu titik. Ya, disebut titik sudut atau juga bisa disebut titik puncak. Ya, kenapa kalian harus pahami yang faktor ini? Karena ini adalah dasar supaya nanti tidak keliru lagi. Nanti saat di pembelajaran kalian akan menemukan gambar segitiga yang seperti ini. Posisinya di bawahnya tajam, di atasnya seperti ini, Miss. Apakah segitiga ini sama seperti segitiga yang begini? Iya, sama. Diputar aja bukunya kalau ketemu soal seperti itu. Ya, misalkan Miss contohkan. Ini halaman 121, coba dibuka. Ya. Yang B, lihat. Kalau gambar segitiganya normal seperti ini berarti yang alas adalah yang bawah. Tinggi itu yang menjulang ke atas tegak lurus. Sedangkan kalau Miss balik begini nanti gambarnya ketemunya seperti ini. Tinggal kamu balik aja. Nanti akan ada pada beberapa model soal segitiga yang tampilannya seperti ini. Nah, kalau kamu ketemu segitiga yang tampilannya nanti seperti ini, yang di atas datar, yang di bawah lancip, ya, di bawah ada puncaknya, kamu putar soalnya. Tek. Begini. Ya. Supaya nanti kamu lihat, kamu paham bahwa oh begini. Jadi nggak susah lagi. Karena kenapa kita harus mempelajari konsep ini? Ini adalah konsep untuk nanti kita akan mencari luas segitiga. Ya.
Miss, sebelum keluas kita kan ke keliling dulu. Kalau keliling itu sama aja sayang. Kalau keliling itu lihat garis ini. Keliling segitiga itu sangat mudah. Jadi kamu hanya perlu melihat panjang yang garis hijau berapa, garis biru berapa, garis merah berapa. Nah, kalau misalkan hijaunya panjangnya 5, birunya 4, merahnya panjangnya 7, tinggal ditambah semua. Garis merah ditambah garis hijau ditambah garis biru, itulah keliling segitiga. Jadi kita luruskan konsep ya. Keliling itu berarti semua sisi, semua panjang sisi ditambah, ya kan? Sama seperti persegi dan persegi panjang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Persegi panjang ada 2 yang sama tuh, atas bawah ya, sama samping ya, kiri kanan atas bawah. Kalau persegi itu semua sisinya sama, makanya kita bisa dikali 4. Nah, begitupun segitiga, semua sisi-sisinya sama. Kenapa Miss nggak ditulis 3 kali sisi? Karena segitiga itu selalu berbeda. Bisa saja berbeda sayang panjang-panjangnya. Kalau dia segitiga sama sisi, semua sisinya ini sama, kamu bisa meringkasnya menjadi 3 kali S. Tapi kalau dia adalah segitiga sama kaki ya, biasanya yang sama cuma yang atasnya aja, yang 2, yang alasnya berbeda. Kalau dia ternyata segitiga sembarang atau segitiga siku-siku berdiri seperti ini, kemudian ada tanda kotak di pojoknya. Nih, ada tanda kotak di pojoknya, berarti dia siku-siku atau bisa juga sembarang. Segitiga sembarang itu bisa dikatakan segitiga sembarang kalau dia memiliki panjang yang berbeda dan sudutnya pun berbeda. Artinya dia begini posisinya nih, tapi tidak ada kotak yang di ujung yang menandakan kalau dia itu, si sudut ini memiliki 90 derajat ya. For your information, FYI, sudut dalam segitiga itu kalau dijumlahin semuanya selalu 180, karena ini ketentuan bakunya. Kalau ini ada 90, berarti sudut yang ini tinggal dikurang ya. Tapi kita tidak akan belajar sampai sudut. Kita akan pelajari sudut segitiga nanti di kelas, di bagian terakhir, di bab di kelas 5 ya. Itu kalau nggak salah di kelas 5, bukan di kelas 4. Nah, itu tentang pengukuran sudut, nanti beda lagi kalau sudut ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan soal ya. Tolong diperhatikan karena biasanya segitiga kalau tidak diperhatikan nanti keliru. Oke, sama seperti tadi ya, Miss sudah jelaskan, ini adalah contoh segitiga siku-siku. Biasanya siku-siku itu selalu ada tandanya seperti ini, ada kotak di ujung, itu namanya siku-siku. Itu sudah jelas. Kenapa dikasih tanda kotak? Pertama, kalau kita ke soal itu atau soalnya itu berbentuk penglihatan seperti ini, pengetahuan yang tertulis, maka biasanya digunakanlah tanda-tanda seperti ini ya. Atau bisa juga nih nanti kalau di sama kaki ada tanda yang seperti ini. Jika ada segitiga dengan 2 garis yang ditanda seperti ini, berarti si garis ini dan garis ini itu ukurannya sama, panjangnya sama, tapi berbeda dengan yang ini. Nanti jika ada di penulisan soal ya, seperti ini segitiganya, ada garis di semua garis,
ada tanda garis kecil atau petik di semua garis, itu menandakan segitiga ini berbentuk segitiga sama sisi atau panjang semua sisinya sama. Kalau cuma 2 petik berarti hanya 2 petik yang sama sisi. Berarti dia termasuk segitiga sama kaki. Sedangkan jika ada tanda kotak di ujung, ya, ini dia tanda kotak ya, tapi dalam beberapa soal, ini termasuk soal-soal jenis soal lama ya, karena soal yang lama itu ya sekitar tahun 2000 ke belakang, bukan tahun 2000 ke sini. Itu dia penandaannya bukan dengan kotak tapi dengan garis lengkung. Ya, itu juga sama, itu menandakan bahwa segitiganya termasuk segitiga siku-siku. Biasanya segitiga siku-siku ini panjang tinggi alas dan sisi miringnya berbeda. Makanya di beberapa tempat disebut juga segitiga sembarang. Tapi kalau dia mau disebut segitiga sembarang, siku-sikunya ini hilang. Paham? Jadi dia mirip dengan sembarang jika ditaruh di tempat yang tidak seharusnya. Misalkan dia ditaruhnya seperti ini, nanti posisinya atau begini. Itu dia bisa saja sembarang. Makanya dalam penulisan selalu dikasih tanda kotak di pojoknya supaya menandakan bahwa dia adalah segitiga siku-siku. Nah, balik ke sini. Keliling segitiga, semua sisinya ditambahkan. Panjang sisi A, sisi B, sisi C, ya. Seperti yang tadi Miss jelaskan bahwa panjang sisinya itu semua ditambahin. Yang hijau, yang merah, yang biru itu ditambahin semua. Kita anggap saja ini A, ini B, ini C, ya, semua ditambah. Kalau mencari sisi A berarti kelilingnya dikurang B dikurang C. Kalau sisi B berarti keliling dikurang A dikurang C, dan sisi C pun demikian. Bisa ya keliling? Nah, untuk bisa keliling Miss akan kasih contoh di halaman 121. Ya. Miss kasih contoh langsung ya. Di sini nomor 1 Miss akan gunakan nomor 1. Keliling, tentukan keliling segitiga jika diketahui panjang sisinya sebagai berikut. 3 cm, 4 cm, 5 cm, berarti tinggal semua ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12 cm, selesai. Kemudian 5 tambah 7 tambah 10. 5 tambah 7 tambah 10. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 10, 22 cm. Bisa? Bisa ya, solih-solihah. Oke, kalau ini sudah bisa, kita akan beralih ke luas segitiga. Luas pembahasan segitiga itu kita akan ambil contoh yang di halaman 123. Nih yang ini. Ayo berlatih 11, silahkan sambil dilihat ya. Seperti ini kita dapat ya. Luas segitiga sama dengan 1/2 ya. 1/2 artinya setengah. Setengah dikali alas dikali tinggi. Seperti tadi kita udah bahas, alas itu adalah garis yang menempel ke dasar. Tinggi adalah garis yang tegak lurus. Tegak lurus ke atas. Kalau mau cari alas berarti 2 dikali L atau luas dibagi tinggi. Sedangkan kalau mau cari tinggi 2 dikali L dibagi alas. Bisa ya? Jadi mencari alas atau tinggi intinya adalah 2L dibagi. Cari alas berarti dibagi T, cari tinggi berarti dibagi alas. Hanya dibolak-balik. Rumus utamanya adalah ini. Sama seperti yang keliling,
Rumus utamanya adalah yang ini, yang di kotak hijau, dan rumus yang lainnya adalah anakan rumus kalau disebutnya ya. Kita berlatih 11 halaman 123. Miss akan kasih contoh nomor 1A. Nomor 1A. Di situ diketahui alasnya 12 cm. Tingginya 8 cm. Maka luas segitiga, untuk menyingkat, Miss biasanya langsung gambar segitiga ya. 1/2 kali A kali T. Atau biasanya kalau orang lagi mau menghafal, dia akan bilang setengah AT. Setengah AT itu maksudnya 1/2 dikali A dikali T. Kita masukin semua angkanya. 1/2 dikali 12 dikali 8. Nah, di sini kamu bisa menyelesaikannya dengan cara biasa. Cara biasa itu yang seperti ini. 1 dikali 12. Semuanya harus punya per. Ini punya per 2, ini punya per 1. 8/1. Kenapa per 1, Miss? Jika dia tidak memiliki pecahan bawah seperti ini 1/2, maka dia itu selalu per 1 apapun. Nah, kalau sudah kayak gini, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 12 kali 8 per 2 kali 1 kali 1. 1 kali 12, 12. 12 kali 8. 1 kali 12, 12. 12 kali 8, 96. Per 2 kali 1, 2. Kali 1, 2. 96 dibagi 2. Per itu selalu dibagi ya. Sama dengan 48. Ini cara normal, cara biasa ya. Cara 1. Ini cara biasa. Ada lagi, Miss akan kasih triknya, cara cepatnya. Cara cepatnya itu seperti ini. 1/2, ini cara yang kedua ya, ini cepat, dikali 12 kali 8. Adakah di antara 12 atau 8 yang bisa dibagi 2? Ada, Miss. 8 bisa dibagi 2. Oke. 8 bisa dibagi 2. Oleh karena itu, Miss akan coret 8. 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 2, 1. 1 dikali berapapun hasilnya 1. Maka tinggal urus yang atas. 1 kali 12 kali 4. 1 kali 12, 12. 12 kali 4, 84. Ya. Hasilnya sama 84 juga. Mau cara yang kedua, mangga. Mau cara yang pertama, mangga. Miss, kalau saya dibaginya yang 12 bisa nggak? Oh, bisa, pasti. Ini sama saja ya, ini hanya tentang pemilihan. Kamu mau pilih yang 12 atau yang 8? It's okay, no problem. Ini contoh yang jika kamu memilih angka 12. 12 dibagi 2. 2 bagi 2 habis. 2 bagi 2 1 ya. 1 kali berapapun hasilnya 1. 12 bagi 2 6. Maka 1 dikali 6 dikali 8 hasilnya 48.
Sok, mangga. Mau yang ini pertama boleh, yang kedua boleh, yang kedua versi bawah boleh. Ini adalah cara cepatnya. Jadi cara cepatnya ini bukan coret. Coret bukan berarti habis ya, tapi berubah menjadi angka 1. Sedangkan kan kalau kita jabarin nih, yang ini kita jabarin ya. 1/1 dikali 6/1 dikali 8/1. Dijabarin. Kenapa ini? Supaya tidak berpikiran bahwa si 2 ini habis atau hilang. Tidak. Kan 2 dibagi 2 1 ya. 12 dibagi 2 1. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Kenapa Miss pilih dibagi 2? Karena untuk menghabiskan yang bawah. Kalau yang bawah bisanya dibagi 2 ya sudah 2. Tapi kalau yang bawahnya bisa dibagi 4 ya bagi 4 lah atasnya. Jadi mengikuti. 1 kali 6 kali 8. 1 kali 6 kali 8. 1 kali 1 kali 1. 48/1 sama dengan 48. Bisa ya. Jadi jangan suka berpikiran bahwa si 2 ini habis, hilang, Miss. No, si 2 ini tidak habis, tidak hilang, tapi berubah jadi angka 1. 1 dikali berapapun hasilnya 1. Berapapun dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Jadi Miss hanya mengurangi prosesnya supaya tidak terlalu ribet. Demikian. Nah, Solih-solihah gimana? Sudah paham kan tentang segitiga? Jadi segitiga itu bisa berubah nama jika dia panjangnya berbeda, jika dia sudutnya berbeda. Dan segitiga itu yang dinamakan alas adalah yang bawah, yang dinamakan tinggi adalah yang tegak lurus. Ingat, bukan yang ke ujungnya. Ya, memang dia akan bermuara di ujung, tapi dia harus tegak lurus. Kalau dia bengkok atau dia miring begini nggak bisa. Apapun yang miring dalam segitiga itu dinamakan sisi miring. Ya, bisa ya. Nah, kalau sudah bisa, akan ada latihan di grup WA. Jadi latihannya silakan dilihat itu bagaimana. Bisa ya, Solihah. Sampai berjumpa lagi. Nah, karena persegi sudah, persegi panjang sudah, segitiga sudah, maka pembahasannya minggu atau pertemuan selanjutnya adalah tentang bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dipersiapkan ya Solih-solihah. Catatannya jangan lupa